Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Nihwan TV, kota Madinah pada waktu itu sedang berhembus kabar tentang Siti Aisyah radhiyallahu anha, putri Abu Bakar, yang tak lain adalah istri dari Nabi Muhammad SAW, dikabarkan melakukan perbuatan yang tidak senonoh, perbuatan yang tidak semestinya. Kabar ini berhembus sangat cepat, bahkan lebih cepat dari anak panah. Di kemudian waktu, Abu Bakar As-Siddiq mengetahui bahwa yang memberitakan kabar itu tidak lain salah satunya adalah Mistah bin Usasah. Mistah ini tidak lain adalah masih kerabat keluarga beliau, anak bibi beliau. Selama ini padahal Abu Bakar As-Siddiq adalah orang yang sangat-sangat memperhatikan kebutuhan keluarga Mistah bin Usasah. Singkat cerita, kebutuhan sehari-hari itu dalam tanggungan Abu Bakar As-Siddiq. Mengetahui Mistah adalah salah seorang pelaku dari penyebaran kabar berita yang bohong itu, atau dikenal dengan hadisul ifki, berita bohong, kabar bohong, kalau bahasa sekarangnya mah hoax. Abu Bakar bersumpah, demi Allah, saya tidak akan lagi memberikan bantuan kepada Mistah. Sebab apa? Dia yang selama ini ditanggung ekonominya ternyata menjadi bagian dari penyebar kabar bohong. Setelah Abu Bakar bersumpah tidak lagi memberikan bantuan, Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman Quran surah An-Nur ayat 22. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wala ya'tali ulul fadli minkum wassa'ah. Wala ya'tali ulul fadli minkum wassa'ah. Dan janganlah orang-orang yang mempunyai kelebihan dan kelapangan di antara kamu ayyutu ulil qurba, bersumpah untuk tidak memberikan bantuan kepada kaum kerabatnya, wal masakina, dan orang-orang miskin, wal muhajirina fi sabilillah, dan orang-orang yang hijrah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mistah ini kita ulang kembali sebagai kerabat dari Abu Bakar As-Siddiq, dan kemudian juga orang yang termasuk miskin, dan beliau juga Mistah ini termasuk orang yang hijrah dari Mekah ke Madinah. Maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Abu Bakar As-Siddiq untuk tidak bersumpah, tidak memberikan bantuan. Ayat ini turun, kata para alim ulama, para ahli tafsir menyatakan Abu Bakar As-Siddiq langsung berubah. Kalau tadi bersumpah untuk tidak lagi memberikan bantuan, maka kemudian Abu Bakar As-Siddiq bersumpah demi Allah untuk terus memberikan bantuan. Wala ya'tali ulul fadli, dan janganlah orang-orang yang mempunyai kelebihan. Kata para alim ulama, kelebihan di sini adalah fadl, di sini adalah kelebihan dalam ilmu-ilmu agama, dalam hal-hal keagamaan, tentang ilmu, tentang amal. Kita tahu Abu Bakar As-Siddiq adalah orang yang digelari oleh Rasulullah sebagai As-Siddiq, orang yang selalu membenarkan pernyataan atau sabda-sabda Nabi Muhammad SAW. Beliau satu-satunya orang yang menemani Rasulullah ketika hijrah dari Mekah ke Madinah. Beliau orang yang gampang sekali untuk memberikan pertolongan. Salah satunya pertolongan pembebasan Bilal bin Rabah. Dan masih banyak keutamaan-keutamaan yang dimiliki oleh Abu Bakar As-Siddiq.
Kemudian wasa'ah juga memiliki keluasan. Para ahli tafsir juga menyatakan sa'ah itu ekonomi. Abu Bakar As-Siddiq juga seorang ekonom, seorang pebisnis yang sukses. Walaupun tidak setenar Abdurrahman bin Auf atau Utsman bin Affan dalam hal bisnis, tapi beliau adalah orang yang termasuk kaya raya. Ayyutu ulil kurba. Betul, Mistah itu adalah masih kerabat, karena masih anak dari bibi beliau. Kebetulan juga miskin Mistah ini. Kemudian bagian dari orang-orang yang hijrah dari Mekah ke Madinah. Wal ya'fu wal yasfahu. Wal ya'fu, hendaklah memaafkan. Jadi perintah Allah Subhanahu wa taala adalah memaafkan orang seperti itu. Memaafkan Mistah yang turut menyebarkan berita bohong. Wal yasfahu, dan berlapang dadalah. Ala tuhibbuna ayyaghfira lakum? Apakah kalian semua tidak ingin Allah mengampuni kamu semua? Jadi kata kuncinya, kalau kita memberikan maaf, maka Allah akan memaafkan, mengampuni kesalahan-kesalahan kita. Ini bagian dari keutamaan orang yang memberikan maaf. Dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, wa ma zadallahu abdan bi'afwin illa izzan. Tidaklah Allah menambahkan kepada seorang hamba dengan sifat pemaaf, melainkan akan semakin memuliakannya. Allah akan memuliakan, Allah pasti memuliakan orang-orang yang memberikan maaf. Dengan memaafkan, pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala akan didapatkan. Quran surah Asy-Syura ayat 40, faman 'afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah, al-ayah. Maka barang siapa yang memaafkan dan berbuat baik, maka pahalanya atas tanggungan dari Allah Subhanahu wa taala. Orang beriman, orang yang waras pasti akan mencari pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Orang yang memaafkan juga pertanda dari iman yang utama. Dalam hadis riwayat Bukhari dan juga Ad-Dailami, Rasulullah bersabda, afdolul imani as-sabru was-samahatu. Iman yang paling utama adalah sabar dan memberikan maaf. Dalam hadis riwayat Tabrani, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga menyampaikan sabdanya, ismahu yamsah lakum. Maafkanlah, niscaya kamu akan dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat lain, sebuah keterangan, Allah akan membangunkan surga bagi orang-orang yang memaafkan. Untungnya luar biasa. Dengan memaafkan sejatinya, hidup kita lebih tenang, hidup kita lebih nyaman, hidup kita lebih bahagia, lebih sehat jiwa raga kita. Kebayang kalau kita tidak berupaya, tidak belajar memaafkan, akan terganggu terus seumur-umur hidup kita. Benar dia telah menyakiti kita, benar dia telah menipu kita, dia benar bahwa dia telah mem-PHP kita. Itu tidak mengaburkan fakta, tetapi sebuah fakta menyatakan Allah dan Rasul-Nya kita untuk belajar memaafkan. Untuk kesekian kalinya, saya termasuk yang mengucapkan, memaafkan itu bukan berarti membenarkan yang salah. Memaafkan bukan berarti kita lemah. Memaafkan itu justru pertanda jiwa kita kuat. Karena yang kita pilih adalah Allah Subhanahu wa taala. Kalau kemudian kita telah berbuat sekian banyak kebaikan kepada seseorang, kepada banyak orang, kepada banyak komunitas, kebaikan kita tidak diterima oleh mereka, itu terserah mereka. Urusan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Barangkali atau andai kita berbuat baik setiap saat, setiap waktu kepada seseorang, kepada yang lainnya juga, tidak dianggap kebaikan kita itu. Kalau kita mengharap ridho manusia, rugilah kita serugi-ruginya. Tapi kalau kita mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala, ada pujian itu bonus di dunia saja. Itu kabar gembira saja. Sejatinya kita mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala, bukan ridho yang
orang kita tolong. Abu Bakar As-Siddiq, salah seorang sahabat senior yang mempunyai banyak keutamaan di sisi Rasulullah SAW, pernah gamang, manusiawi. Tetapi kemanusiawian Abu Bakar As-Siddiq mengajarkan kepada kita lebih baik memilih Allah sebagai tujuan hidup kita. Kita ngebantu orang lillahi ta'ala. Kita menolong orang lillahi ta'ala. Kita menolong komunitas tertentu lillahi ta'ala. Dibalas alhamdulillah, tidak dibalas alhamdulillah. Yang beruntung bagi kita adalah pemahaman kita nanti di akhirat kebaikan-kebaikan yang kita lakukan di dunia ini akan mendapatkan balasan yang pasti dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak mengharap balasan dari makhluk. Pernyataan kesimpulannya adalah terus berbuat kebaikan. Mungkin kita merasa tidak nyaman ketika yang kita baiki ini adalah ternyata menjadi orang yang menyebarkan kabar bohong. Itu manusiawi. Tapi segera kita memilih Allah Subhanahu wa taala memaafkan orang yang telah bersalah kepada kita dan memilih jalan Allah Subhanahu wa taala. Nanti di akhirat kitalah yang beruntung, orang-orang yang menolonglah yang beruntung, karena di sanalah ada balasan yang sejati, balasan yang sebenarnya, ganjaran pahala yang sungguhnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Selamat berbuat kebaikan tentu dengan sesuai kemampuan yang kita lakukan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.